Randy melangkah gontai menyusuri lorong gelap menuju pintu rumahnya. Tubuhnya terasa sangat ringan, bukan karena ia merasa bugar, melainkan karena perutnya yang sudah keroncongan sejak siang tadi belum diisi apapun selain air putih. Setiap langkahnya terasa berat, kepalanya berdenyut nyeri akibat tekanan darah yang rendah. Sebagai kepala keluarga yang bekerja banting tulang di proyek konstruksi, Randy seharusnya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Namun, kenyataan di balik pintu rumahnya justru menjadi mimpi buruk yang perlahan membunuhnya. Begitu pintu terbuka, kegelapan pekat menyambutnya. Tidak ada lampu teras, tidak ada lampu ruang tamu. Ia meraba dinding, mencari saklar, namun sebuah suara dingin menghentikan jemarinya. Arina, istrinya, duduk di kursi sudut tanpa menyalakan lampu sama sekali. Arina berkata dengan nada datar bahwa listrik sudah naik dan mereka harus berhemat jika tidak ingin jatuh miskin di masa tua. Randy hanya bisa menghela napas panjang dalam kegelapan. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Dengan sisa tenaga yang ada, Randy menuju meja makan, berharap ada keajaiban di sana. Namun, di bawah temaram cahaya ponselnya, ia hanya mendapati satu mangkuk kecil bubur nasi yang sangat encer dengan setengah butir telur asin di tengahnya. Arina datang menghampiri, menjelaskan bahwa itu adalah porsi mereka berdua untuk malam ini. Arina menegaskan bahwa telur asin sedang mahal, dan mereka harus cukup dengan setengah butir saja. Dada Randy terasa sesak. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, memeras keringat di bawah terik matahari, namun di rumahnya sendiri, ia bahkan tidak diizinkan untuk kenyang. Randy mencoba menyuap bubur hambar itu, namun tenggorokannya terasa tercekat. Ia melihat tangannya yang kini semakin kurus, tulang-tulangnya menonjol, dan kulitnya pucat. Saat ia hendak mengambil air minum, ia tidak sengaja menjatuhkan tutup tempat sampah di pojok dapur. Di sana, di balik tumpukan plastik, Randy melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Ada bungkus nasi padang yang masih segar dan sisa tulang ayam goreng yang harumnya masih tercium. Arina, wanita yang memaksanya hidup dalam kemiskinan ekstrim demi alasan penghematan, ternyata diam-diam makan enak saat suaminya berjuang melawan rasa lapar di luar sana. Randy menoleh ke arah Arina yang sedang asyik menghitung koin di meja kayu. Amarah yang selama ini ia pendam mulai mendidih di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa penderitaannya selama ini bukanlah demi masa depan bersama, melainkan sebuah sandiwara kejam yang sedang dimainkan oleh istrinya sendiri. Randy masih menatap sisa tulang ayam itu dengan dada yang bergemuruh. Rasa lapar yang tadinya menyiksa, seketika berganti menjadi rasa mual yang hebat akibat pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Di depannya, Arina masih tenang menghitung koin-koin perak, seolah tumpukan sampah di pojok dapur itu tidak pernah ada. Malam itu, Randy tidur dengan perut kosong dan hati yang hancur, namun penderitaannya ternyata baru saja dimulai. Keesokan paginya, matahari masuk melalui celah jendela yang kusam karena Arina melarang penggunaan pembersih kaca yang dianggapnya sebagai pemborosan. Randy bersiap berangkat kerja, meraih kemeja putih satu-satunya yang ia miliki. Kemeja itu kini sudah berubah warna menjadi kekuningan di bagian kerah, kainnya menipis, dan baunya tetap apek meski sudah dijemur seharian. Arina hanya mengizinkan pencucian baju seminggu sekali dengan takaran detergen yang sangat sedikit, demi menghemat air dan sabun. "Arin, kemeja ini sudah tidak layak. Aku ada rapat penting dengan klien besar hari ini. Berikan aku sedikit uang untuk membeli kemeja murah di pasar," pinta Randy dengan suara serak. Arina bahkan tidak menoleh. Sambil sibuk melipat plastik bekas belanjaan untuk digunakan kembali, ia menjawab dingin, "Pakai saja yang ada. Kalau kau beli baju baru, anggaran tabungan kita bulan ini akan rusak. Jangan jadi pria yang genit dan boros, Randy. Pikirkan masa tua kita." Randy berangkat dengan kepala tertunduk. Di kantor, kecemasannya menjadi kenyataan. Saat ia berdiri di ruang rapat untuk memaparkan presentasi, bau apek dari kemejanya yang tidak tercuci bersih mulai memenuhi ruangan ber-AC itu. Rekan-rekan kerjanya mulai saling berbisik sambil menutup hidung. Puncaknya adalah ketika Pak Hadi, manajer operasional, menghentikan presentasi Randy di tengah jalan. "Randy, jujur saja, saya tidak tahan lagi. Penampilanmu akhir-akhir ini sangat mengganggu citra perusahaan. Kamu terlihat seperti gelandangan daripada seorang pengawas proyek. Apa istrimu tidak mengurusmu?" tegur Pak Hadi di depan semua orang. Suara tawa tertahan meledak di ruangan itu. Randy merasa harga dirinya diinjak-injak hingga lumat ke tanah. Ia berdiri mematung dengan wajah memerah,
Sementara keringat dingin mulai membasahi kemeja kuningnya yang semakin mengeluarkan aroma tak sedap. Di saat ia dipermalukan habis-habisan karena mempertahankan prinsip hemat istrinya, ia kembali teringat pada bayangan tulang ayam di tempat sampah semalam. Hati Randy membeku. Ia sadar, ia bukan sedang menabung untuk masa depan, melainkan sedang menggali kuburannya sendiri demi kemewahan tersembunyi Arina. Rasa malu yang menyengat di kantor tadi siang masih membekas jelas di benak Randy, seolah-olah tawa rekan kerjanya masih terngiang di telinga. Ia pulang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya, membawa beban harga diri yang hancur berkeping-keping. Namun, nasib seakan belum puas menyiksanya. Baru saja kakinya menginjak teras rumah, ponsel bututnya bergetar hebat. Sebuah telepon dari adiknya di kampung membawa kabar yang membuat jantung Randy seolah berhenti berdetak. Ibu mereka jatuh pingsan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Randy menghambur masuk ke dalam rumah dengan napas memburu. Ia menemukan Arina sedang duduk di lantai, memilah-milah tumpukan kupon diskon belanjaan di bawah cahaya lampu 5 watt yang suram. Tanpa basa-basi, Randy memohon dengan suara bergetar agar Arina memberikan sebagian uang gajinya yang selama ini dikelola istrinya itu. Ia butuh 5 juta rupiah malam ini juga untuk uang muka perawatan ibunya. Ibu kritis. Rin, aku butuh uang itu sekarang untuk biaya rumah sakit, ucap Randy dengan mata berkaca-kaca. Arina bahkan tidak mendongak dari kupon-kuponnya. Dengan nada sedingin es, ia menjawab, tidak bisa, Mas. Uang itu sudah aku masukkan ke deposito jangka panjang. Kalau diambil sekarang, kita akan rugi kena penalti. Lagi pula, biaya rumah sakit itu sangat mahal, itu akan merusak semua rencana penghematan kita tahun ini. Randy terpaku, seolah disambar petir di siang bolong. Ia berlutut di depan istrinya, menggenggam tangan Arina yang terasa kaku. Rin, ini ibuku. Ini nyawa manusia. Uang itu hasil keringatku. Aku bekerja siang malam sampai tubuhku kering begini hanya untuk memastikan kita punya simpanan. Tolong, berikan sedikit saja. Arina menarik tangannya dengan kasar. Ia menatap Randy dengan tatapan yang sangat asing. Tatapan yang penuh dengan perhitungan materi tanpa sedikit pun empati. Mas, coba pakai logika. Ibu sudah tua, biaya operasi jantung itu ratusan juta. Kalau kita bantu sekarang, tabungan kita akan habis dalam sekejap. Kita akan jatuh miskin. Randy, apa kamu mau kita jadi gelandangan hanya karena ego sesaat? Dunia Randy terasa runtuh. Di hadapannya, wanita yang ia nikahi dan ia percayai untuk menjaga masa depannya, ternyata menganggap nyawa ibu mertuanya sendiri tak lebih berharga daripada angka di buku tabungan. Amarah yang tadinya membeku di dalam dada Randy kini mulai berubah menjadi api yang berkobar. Ia menatap Arina dengan pandangan nanar, menyadari bahwa di balik kedok, hemat, yang selalu diagungkan istrinya, terdapat sebuah kekosongan jiwa yang sangat mengerikan. Randy berdiri, mengepalkan tangan, dan menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam sementara Arina perlahan-lahan merampas segala hal yang ia cintai. Keheningan di dalam rumah itu terasa lebih mencekam daripada kegelapan yang menyelimutinya. Tatapan dingin Arina yang menganggap nyawa ibunya hanyalah sebuah angka kerugian, menjadi belati terakhir yang merobek kewarasan Randy. Tanpa sepatah kata pun, Randy berbalik arah. Ia tidak lagi memohon, karena ia tahu memohon pada hati yang sudah membatu adalah kesia-siaan. Malam itu, ia membiarkan Arina tertidur pulas dengan senyum kemenangan, sementara ia sendiri terjaga, menatap langit-langit kamar dengan rencana yang mulai tersusun di kepalanya. Keesokan paginya, setelah Arina pergi ke pasar dengan berjalan kaki sejauh 3 kilometer hanya demi menghemat ongkos angkot Rp1.000, Randy bergerak. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ia adalah pencuri di rumahnya sendiri. Langkahnya tertuju pada sebuah lemari jati tua di sudut kamar belakang, satu-satunya benda yang selalu terkunci rapat dan kuncinya tidak pernah lepas dari leher Arina. Namun, Randy tidak lagi peduli pada sopan santun. Ia mengambil sebuah linggis kecil dari gudang, lalu dengan satu hentakan penuh amarah, ia merusak kunci lemari itu. Suara kayu yang berderak patah seolah menjadi simbol hancurnya kepercayaan Randy. Saat pintu lemari terbuka, bau apek menyengat keluar, namun mata Randy langsung tertuju pada sebuah kotak besi besar di rak paling bawah. Dengan tangan gemetar, ia membongkar isinya. Randy jatuh terduduk di lantai. Napasnya tersengal seolah oksigen di ruangan itu mendadak habis. Di dalam kotak itu, bukan hanya lembaran uang hasil keringatnya yang ditumpuk rapi berdasarkan nominalnya,
melainkan juga puluhan perhiasan emas yang berkilau mewah di bawah cahaya lampu yang redup. Ada kalung, gelang, hingga cincin permata yang harganya pasti mencapai ratusan juta rupiah. Randy memegang seuntai kalung emas yang berat, sementara ia teringat bagaimana minggu lalu ia harus menahan malu karena sepatunya bolong dan Arina hanya menyuruhnya menambalnya dengan lakban hitam. Penderitaannya, kelaparannya, dan hinaan yang ia terima di kantor, semuanya ternyata hanya untuk memuaskan obsesi gila Arina pada tumpukan logam mulia ini. Namun, kejutan paling menyakitkan ditemukan Randy di dasar kotak. Sebuah buku tabungan atas nama orang lain yang saldo terakhirnya menunjukkan angka yang sangat fantastis. Randy mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, sebuah pertanyaan besar menghantam benaknya. Untuk siapa semua kekayaan yang dirampas dari hidupnya ini sebenarnya disiapkan? Karena jelas, emas dan uang ini bukan untuk masa depan mereka berdua. Randy menatap buku tabungan dengan nama asing itu dengan tangan gemetar. Nama yang tertera di sana bukan namanya, bukan pula nama Arina. Kepalanya berdenyut hebat, seolah ribuan jarum menusuk sarafnya sekaligus. Namun, sebelum ia sempat mencerna lebih jauh siapa pemilik rekening itu, pandangannya mendadak kabur. Seluruh ruangan seolah berputar, dan emas-emas yang berkilau di depannya berubah menjadi fata morgana yang gelap. Tubuh Randy yang sudah berbulan-bulan kurang gizi dan kelelahan itu akhirnya menyerah. Ia ambruk di samping lemari yang baru saja ia bongkar, jatuh pingsan dalam kesunyian rumah yang dingin. Beberapa jam kemudian, Randy terbangun dengan kesadaran yang sangat tipis. Ia mendapati dirinya sudah berada di atas tempat tidur tanpa alas yang layak. Arina berdiri di ambang pintu, menatapnya bukan dengan kekhawatiran, melainkan dengan raut wajah kesal yang sangat nyata. Ternyata, Arina sudah pulang dan mendapati pintu lemari yang rusak. Namun ia memilih untuk pura-pura tidak tahu tentang pembongkaran itu dan justru fokus pada kondisi fisik Randy yang dianggapnya merugikan. "Mas, bangun. Jangan manja." Suara Arina memecah keheningan dengan ketajaman yang menyakitkan. "Gara-gara kamu pingsan, aku terpaksa tidak ke pasar sore. Kamu tahu berapa banyak diskon yang aku lewatkan?" Randy mencoba bersuara, namun tenggorokannya terasa seperti terbakar. "Arin, dadaku sesak. Kepalaku pusing sekali. Tolong, bawa aku ke klinik terdekat." Arina mendengus, mendekat hanya untuk menempelkan punggung tangannya ke dahi Randy dengan kasar. "Hanya demam biasa. Kalau ke klinik, kita harus bayar biaya pendaftaran, belum lagi obatnya yang mahal. Itu pemborosan. Minum air putih saja yang banyak dan tidur. Besok kamu harus tetap masuk kerja. Kalau kamu izin, gajimu akan dipotong, dan tabungan kita bulan ini tidak akan mencapai target." Randy meneteskan air mata. Di saat ia merasa nyawanya di ujung tanduk, istrinya justru lebih mengkhawatirkan potongan gaji harian daripada keselamatannya. Arina kemudian memberikan sebuah tablet obat yang warnanya sudah mulai berubah, yang ia temukan di pojok kotak obat lama. Tanpa rasa bersalah, ia memaksa Randy meminumnya hanya agar Randy bisa segera pulih untuk kembali mencari uang. Malam itu, sambil menggigil di bawah selimut tipis, Randy menatap punggung Arina yang tertidur lelap. Ia menyadari satu kenyataan pahit. Bagi Arina, ia bukanlah seorang suami. Ia hanyalah mesin pencetak uang yang tidak boleh rusak, dan jika rusak, Arina tidak akan memperbaikinya, melainkan akan membiarkannya hancur asalkan tidak mengeluarkan biaya. Di tengah rasa sakitnya, Randy teringat kembali nama di buku tabungan tadi. Nama seorang pria. Siapakah dia? Dan mengapa Arina tega membunuhnya secara perlahan demi pria itu? Nama itu, Doni, terus terngiang di sela-sela igawan demamnya, membakar sisa-sisa kesabaran yang masih dimiliki Randy. Malam itu, di bawah pengaruh obat kedaluarsa yang membuat kepalanya semakin berat, Randy bersumpah tidak akan membiarkan dirinya mati sia-sia di tangan wanita yang pernah ia cintai ini. Pagi harinya, begitu Arina keluar rumah untuk melakukan ritual hemat ekstremnya, berjalan kaki berkilo-kilometer demi mendapatkan selisih harga sayur Rp1.000, Randy memaksakan dirinya bangkit. Tubuhnya bergetar hebat, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi daripada rasa sakit di fisiknya. Ia menyeret langkahnya menuju ponsel Arina yang tertinggal di atas meja, sebuah kecerobohan langka dari seorang wanita yang biasanya sangat teliti. Dengan jari gemetar, Randy mencoba membuka pola penguncinya. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, ia berhasil. Hal pertama yang ia cari adalah riwayat transaksi perbankan.
Air mata Randy jatuh tanpa suara saat melihat angka-angka yang tertera di sana. Jutaan rupiah mengalir setiap bulan ke rekening atas nama Doni, sementara Randy sendiri harus mengemis hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Pencariannya berlanjut ke aplikasi pesan singkat. Di sana, Randy menemukan sebuah kenyataan yang jauh lebih pahit dari empedu. Arina tidak hanya mengirimkan uang, tapi juga mengirimkan ribuan kata cinta kepada pria bernama Doni itu. Doni ternyata adalah mantan kekasih Arina yang kini sedang membangun sebuah rumah mewah di kampung halaman mereka. Dalam salah satu pesan, Arina menulis, "Sabar ya, sayang. Suamiku masih sangat bodoh. Dia mau saja hidup melarat demi alasan tabungan masa depan. Sebentar lagi rumah kita selesai, dan aku akan segera meninggalkannya." Randy jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Seluruh dunianya runtuh seketika. Ia teringat kembali semua penghinaan yang ia terima di kantor, rasa lapar yang melilit perutnya setiap malam, dan bagaimana ia harus menahan malu karena sepatu bolongnya. Semua pengorbanan itu, semua penderitaan itu, ternyata hanya untuk membiayai kebahagiaan istrinya dengan pria lain. Arina bukan sedang berhemat, Arina sedang merampok hidupnya, menghisap darahnya secara perlahan hingga ia kering, lalu membuangnya seperti sampah. Napas Randy sesak. Amarah yang sangat besar kini menggantikan rasa lemahnya. Ia tidak lagi melihat Arina sebagai istrinya, melainkan sebagai parasit yang sangat kejam. Saat ia mendengar suara langkah kaki di teras, Randy segera meletakkan kembali ponsel itu dan kembali ke tempat tidur, berpura-pura masih dalam kondisi lemah. Namun di dalam otaknya, sebuah rencana pembalasan yang paling dingin mulai terbentuk. Ia tidak akan membiarkan Arina pergi dengan kemenangan. Jika Arina ingin bermain dengan kemiskinan, maka Randy akan memastikan wanita itu merasakan kemiskinan yang sesungguhnya. Rencana pembalasan yang tersusun di kepala Randy terasa jauh lebih dingin daripada lantai dapur yang ia pijak. Kalimat, "Suamiku sangat bodoh," yang ditulis Arina untuk selingkuhannya terus berputar seperti kaset rusak, membakar sisa-sisa cinta yang pernah ada. Pagi itu, Randy tidak lagi mengeluh. Dengan tubuh yang masih sedikit gemetar karena sisa demam, ia mengenakan kemeja kuning kusamnya yang sudah tipis itu. Ia berangkat ke kantor dengan satu tujuan, membiarkan kehancurannya menjadi nyata agar Arina terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Sesampainya di kantor, suasana langsung mendingin. Randy berjalan melewati meja rekan-rekannya dengan tatapan kosong. Ia tahu ia terlihat mengerikan, pipi yang kempot, mata yang cekung, dan pakaian yang lebih mirip kain pel daripada seragam kantor. Tak lama, panggilan yang sudah ia duga itu datang. Pak Hadi, sang manajer, memanggilnya ke ruangan tertutup. Tidak ada lagi teguran halus, yang ada hanyalah surat pemutusan hubungan kerja yang sudah tergeletak di atas meja. "Randy, perusahaan tidak bisa lagi mentoleransi ini. Klien-klien kita komplain melihat kondisimu yang tidak profesional. Kamu seperti orang yang tidak punya gairah hidup," ucap Pak Hadi dengan nada kecewa. Randy tidak membantah. Ia tidak menceritakan bahwa ia kelaparan di rumahnya sendiri. Ia justru menerima surat itu dengan senyum tipis yang misterius, sebuah senyum yang membuat Pak Hadi merasa ngeri. Randy hanya meminta satu hal, agar surat PHK itu diproses secara resmi besok, namun hari ini ia ingin mengambil seluruh sisa gaji dan bonus tahunannya secara tunai. Ia mengaku butuh uang itu untuk pengobatan ibunya yang kritis, padahal dalam hati, ia sedang memulai langkah pertama skakmatnya. Sore harinya, Randy pulang dengan wajah yang sengaja dibuat hancur dan putus asa. Ia menemukan Arina sedang sibuk mencatat pengeluaran di buku kecilnya, tampak kesal karena harga cabai naik Rp100. Randy duduk di hadapannya, melempar tasnya ke lantai, dan membenamkan wajah di kedua tangannya. "Aku dipecat, Rin," ucap Randy dengan suara serak yang dibuat-buat agar terdengar hancur. "Kantor tidak mau menerimaku lagi karena penampilanku yang buruk. Kita tidak punya pemasukan lagi bulan depan." Reaksi Arina jauh lebih mengerikan dari yang Randy bayangkan. Bukannya memeluk atau menenangkan suaminya, Arina justru berdiri dan menggebrak meja dengan kencang. Matanya melotot tajam, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang luar biasa. "Apa? Dipecat? Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana dengan target tabunganku? Bagaimana dengan cicilan masa depan kita?" Arina tidak bertanya apakah Randy baik-baik saja. Ia hanya meratapi sumber uangnya yang baru saja berhenti mengalir. Di saat itulah, Randy melihat sisi asli Arina yang paling menjijikan,
seorang predator yang panik karena mangsanya sudah tidak bisa lagi diperas darahnya. Namun, Arina tidak tahu bahwa di dalam saku celana Randy, terdapat tumpukan uang tunai yang sangat besar, uang yang tidak akan pernah ia cicipi sepeser pun. Kemarahan Arina yang meledak di ruang tamu tadi seolah menjadi lonceng kematian bagi sisa-sisa rasa hormat Randy. Arina tidak lagi memandangnya sebagai manusia, melainkan sebagai mesin rusak yang layak dibuang ke tempat sampah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arina tidak lagi repot-repot menyembunyikan kebenciannya. Ia meninggalkan Randy yang meringkuk di sofa, sementara ia sendiri masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, Arina tidak tahu bahwa di balik keputusasaan palsu itu, mata Randy terjaga tajam, mengawasi setiap gerak-geriknya melalui celah bawah pintu yang remang-remang. Keesokan paginya, Arina pergi dengan terburu-buru. Ia mengenakan daster kusamnya yang biasa, namun Randy melihat ia membawa tas belanja besar yang tampak lebih berat dari biasanya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Randy mengikuti istrinya dari kejauhan. Ia menjaga jarak, menyelinap di antara kerumunan pasar agar tidak terlihat. Namun, Arina tidak berhenti di lapak sayur murah. Ia justru masuk ke sebuah toilet umum di stasiun, dan 10 menit kemudian, seorang wanita keluar dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Randy hampir tidak mengenali istrinya sendiri. Arina mengenakan gamis mewah berwarna biru dongker dengan hijab sutra yang berkilau. Wajahnya yang biasanya kusam kini tampak segar dengan riasan tebal yang mahal. Randy merasa dunianya berputar. Wanita itu, yang selama bertahun-tahun melarangnya membeli sabun cuci muka karena dianggap boros, ternyata menyimpan sisi glamor yang disembunyikan rapat-rapat. Arina kemudian naik ke sebuah taksi online, sebuah kemewahan yang selalu ia maki-maki jika Randy mengusulkannya. Taksi itu berhenti di sebuah kawasan perumahan elit yang sedang dalam tahap pembangunan. Randy bersembunyi di balik pagar beton saat melihat Arina turun dan menghampiri seorang pria tinggi tegap yang sudah menunggunya di depan sebuah rumah mewah 2 lantai yang hampir jadi. Itu adalah Donnie, pria di buku tabungan itu. Randy menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Arina memeluk pria itu dengan mesra, sebuah pelukan hangat yang tidak pernah lagi ia rasakan selama bertahun-tahun. Arina menyerahkan tas belanja besar yang dibawanya. Saat tas itu dibuka, Randy melihat tumpukan uang tunai dalam jumlah besar, uang yang seharusnya menjadi biaya pengobatan ibunya, uang yang seharusnya menjadi asupan gizinya. Ini sisanya, sayang. Sebentar lagi rumah ini lunas, dan aku akan segera mengurus perceraian dengan pria malang itu. Suara Arina terdengar renyah, penuh tawa kemenangan yang menyayat hati Randy. Di sana, di depan kemegahan rumah yang dibangun dari darah dan air matanya, Randy berdiri mematung. Setiap batu bata, setiap ubin lantai, dan setiap inci tembok rumah itu adalah hasil dari rasa lapar dan penghinaan yang ia telan selama ini. Amarahnya kini tidak lagi meledak-ledak. Amarah itu telah membeku menjadi dendam yang sangat tenang. Randy memutar badannya, berjalan pergi dengan satu keyakinan. Jika Arina ingin membangun istana di atas penderitaannya, maka ia akan memastikan istana itu runtuh tepat di atas kepala Arina. Randy berjalan meninggalkan istana megah itu dengan api dendam yang sudah mendingin menjadi es di pembuluh darahnya. Setiap tawa Arina yang tadi ia dengar di pelukan pria lain, kini ia simpan sebagai bahan bakar untuk menghancurkan wanita itu hingga ke akar-akarnya. Ia tidak lagi merasa lapar. Ia tidak lagi merasa lelah. Yang ia rasakan hanyalah keinginan untuk melihat Arina mencicipi setiap butir penderitaan yang selama ini dipaksakan kepadanya. Randy harus bergerak cepat sebelum Arina melepaskan bidak catur, terakhirnya. Sesampainya di rumah, Randy segera menuju kamar belakang. Dengan tangan yang kini sangat tenang, ia kembali membuka lemari yang kuncinya sudah ia rusak sebelumnya. Ia mengambil semua emas murni, sertifikat, dan buku tabungan yang tersisa. Dengan bantuan seorang teman lama yang bekerja di toko perhiasan imitasi, Randy sudah menyiapkan replika yang sangat mirip secara fisik namun sama sekali tak bernilai. Ia mengganti setiap gram emas asli dengan logam murahan, mengunci kembali lemari itu dengan rapi seolah tidak pernah disentuh, dan menyembunyikan harta aslinya di tempat yang tak akan pernah bisa dijangkau Arina. Beberapa jam kemudian, Arina pulang. Ia kembali dengan daster kusamnya, kembali dengan wajah cemberutnya yang dibuat-buat seolah habis menderita di pasar. Ia tidak tahu bahwa Randy sudah tahu segalanya. Arina melemparkan bungkusan kangkung layu ke meja makan dan mengomel tentang bagaimana Randy sekarang menjadi beban karena kehilangan pekerjaan. "Mas, mulai besok jangan sarapan. Kita harus benar-benar hemat sampai kamu dapat kerja baru. Kalau perlu,
Jual saja ponselmu itu untuk tambah-tambah uang listrik, ucap Arina tanpa rasa bersalah sedikitpun. Randy hanya menatapnya dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Tentu, Rin. Aku bahkan sudah punya rencana yang lebih besar. Aku dengar dari teman, ada investasi emas yang sangat menguntungkan di kampung. Bagaimana kalau semua simpananmu, termasuk yang di lemari, kita kumpulkan dan putar di sana agar kita cepat kaya? Mata Arina berkilat serakah. Namun dengan cepat ia menyembunyikannya. Ia berpikir ini adalah kesempatan untuk melipat gandakan harta sebelum benar-benar meninggalkan Randy untuk hidup mewah bersama Donnie. Ia tidak sadar bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam jebakan maut yang sudah dipasang suaminya. Arina mengangguk setuju, membayangkan masa depannya yang gemilang, tanpa menyadari bahwa semua emas yang ia banggakan kini hanyalah tumpukan besi tak berharga. Randy memperhatikan istrinya yang mulai sibuk menghitung harta palsunya, dengan kepuasan dingin, saatnya menjatuhkan tirai terakhir dan membiarkan Arina hancur dalam kemiskinan yang selalu ia agung-agungkan. Senyum serakah Arina malam itu menjadi pemandangan terakhir yang Randy saksikan sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri seluruh sandiwara ini. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyingsing, Arina sudah bersiap dengan tas besarnya. Ia mengira Randy masih terlelap dalam tidurnya yang lemah, namun saat ia hendak melangkah keluar pintu menuju kehidupan barunya bersama Donnie, lampu ruang tamu mendadak menyala terang benderang, sebuah pemandangan yang sangat langka di rumah itu. Randy berdiri di sana, mengenakan setelan jas rapi yang selama ini ia sembunyikan. Tubuhnya tidak lagi terlihat bungkuk dan lemah, matanya memancarkan ketegasan yang membuat nyali Arina menciut seketika. Di atas meja, Randy meletakkan dua benda, surat perceraian dan sebuah kantong plastik berisi perhiasan imitasi yang baru saja dikeluarkan Arina dari tasnya. Mau pergi ke istanamu, Rin? Suara Randy terdengar sangat tenang, namun menusuk hingga ke tulang. Arina terperanjat, wajahnya pucat pasi. Mas, apa maksudnya ini? Kenapa kamu? Jangan repot-repot bersandiwara lagi, potong Randy sambil melemparkan ponselnya yang berisi rekaman percakapan Arina dan Donnie. Semua emas yang kau dekap itu adalah besi tak berharga. Sama seperti cintamu padaku. Uang yang kau kirim ke Donnie setiap bulan? Aku sudah melaporkannya sebagai penggelapan dana keluarga. Donnie sudah ditangkap polisi 1 jam yang lalu saat mencoba kabur dari rumah mewah yang kau bangun dengan darahku. Dunia Arina runtuh seketika. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia segera membongkar tasnya dan mencoba menggigit salah satu gelang emasnya, hanya untuk menyadari bahwa itu memang logam murahan yang dilapisi cat. Rasa panik yang luar biasa menghantamnya saat Randy menunjukkan bahwa semua akses rekening telah diblokir dan rumah yang mereka tempati, yang selama ini Arina kira milik bersama, ternyata sudah dijual Randy secara resmi kepada orang lain. Kamu bilang kita harus berhemat demi masa tua, kan? Randy tersenyum dingin sambil melangkah menuju pintu. Sekarang, nikmatilah masa tuamu dengan kemiskinan yang sesungguhnya. Aku pergi, Arina. Terima kasih telah mengajariku bahwa tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri seorang suami yang dikhianati. Randy melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Arina yang meraung histeris di tengah kegelapan rumah yang kini benar-benar kosong. Randy menghirup udara pagi dengan lega. Ia tidak lagi lapar, ia tidak lagi merasa terhina. Ia telah merebut kembali hidupnya yang sempat dirampas oleh obsesi gila seorang wanita yang menyebut kekejaman sebagai penghematan. Kesimpulan, kisah Randy dan Arina mengajarkan kita bahwa berhemat adalah kebijakan, namun keserakahan yang dibungkus dengan alasan penghematan adalah racun yang akan menghancurkan diri sendiri. Jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, terutama orang yang tulus mencintaimu. Bagaimana pendapat kalian tentang balasan yang diberikan Randy? Apakah Arina pantas mendapatkan yang lebih kejam lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan yang lebih menguras emosi lainnya.